Kata Barut sendiri, menurut bahasa Himyar kuno, adalah bermakna kotanya bangsa jin. Himyar kuno sendiri adalah sebuah dinasti yang pernah berkuasa di daerah Yaman. Disebut demikian karena pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Muhammad Musaibah, salah satu ulama kota Tarim Hadramaut yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut. Alasan lain adalah karena memang daerah tersebut banyak kalangan jin yang tinggal di lembah tersebut. Diceritakan dalam kitab Gharibul Hadis bahwa ada seorang laki-laki di daerah keberadaan sumur tersebut yang mencium bau busuk saat ia melewatinya. Kemudian ia berhenti sejenak. Lalu ia mendapatkan kabar tentang kematian para pembesar-pembesar kafir, dan kemudian ia menyadari bahwa bau busuk tersebut tercium dari dalam sumur tersebut. Dalam kitab Al-Kabair karya Al-Dimashqi disebutkan bahwa seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sesampainya di kota Mekah, ia menitipkan sejumlah harta yang berupa uang dinar sebanyak 1000 keping kepada seorang yang terkenal amanah dan sangat soleh di masyarakat. Sampai ketika ia telah menyelesaikan ibadahnya, lalu ia kembali ke Mekah dan mendapati orang yang dititipinya telah meninggal dunia. Mengetahui kejadian tersebut, lalu ia mencoba untuk menanyakan perihal uangnya yang dititipkannya kepada orang yang telah meninggal itu kepada salah satu keluarganya. Ternyata tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui tentang permasalahan tersebut. Orang itu pun lalu mengadukan masalahnya kepada para ulama yang berada di Mekah. Lalu ia menanyakan solusi tentang masalahnya tersebut. Para ulama mengatakan, apabila separuh malam tersebut berlalu, mendekatlah ke sumur Yam-Yam, dan lihatlah, dan cobalah memanggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka segeralah orang itu mengikuti nasihat yang diberikan oleh ulama untuk mendatangi sumur Yam-Yam dan mencoba untuk memanggilnya. Namun ketika ia sampai di sumur Yam-Yam dan memanggilnya, tidak ada jawaban sama sekali. Karenanya ia kembali kepada mereka dan menceritakan peristiwa tersebut. Mendengar itu, para ulama berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami khawatir, jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya sumur itu berada di tepi Jahanam. Lihatlah di waktu malam dan coba panggillah temanmu itu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya-tanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalam sumur tersebut dan berseru, "Hai Fulan." Tidak disangka ada jawaban dari dalam sumur tersebut. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Dari dalam sumur tersebut ada jawaban, "Aku tanam di bagian dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku. Galilah, pasti kamu akan mendapatkannya." Orang itu pun penasaran, mengapa orang yang dikenal baik dan soleh
bisa menjadi penghuni neraka. Ia bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah orang yang baik. Lalu ia memberikan jawaban bahwasanya aku punya seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang senantiasa menyambung silaturahmi antara saudara dan disatukan dengan saudara-saudara seiman di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dengan kisah Islami yang menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.